batasan ideal antara kodrat itu di mana menurut Ibu? Jadi batasan yang menurut Ibu dalam pemahaman Ibu nih, Bu Lili nih, antara dia sukses di ruang publik dengan tidak menyampingkan kodratnya. Kodrat yang bagaimana aja Bu menurut Ibu nih, sebagai perempuan Anda Ibu memahaminya? Selamat datang di podcast Bawaslu Jatim, Bu Lili Mustafidah dari Bumi Angin Dharma. Benar nggak sih Bu? Benar. Iya, iya. Bojonegoro sebagai Bumi Angin Dharma. Saya baru ngerti setelah di Bawaslu. Kerja di Bawaslu akhirnya ke sana. Ternyata Bumi Angin Dharma Bojonegoro. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Senang sekali saya bisa kedatangan Bu Lili dalam kondisi yang sedang ini Bu ya, hamil. Iya. 6 bulan. 6 bulan. Dan itu tidak mengurangi aktivitas Bu Lili ya. Luar biasa. Dalam kondisi hamil, Bu Lili tetap bisa beraktivitas seperti biasanya dan tidak terganggu. Walaupun tadi sempat kram ya Bu ya. Setiap bulan Maret kita memperingati ini Bu, perempuan dunia sedunia. Saya ingin mengutarakan beberapa hal nih yang jadi kejanggalan nih. Bu Lili ini kan backgroundnya aktivis juga ya. Sekarang di sekretaris Himpunan Pengusaha, bener gak sih? Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Pengusaha Muda Indonesia. Sebelumnya Mas, sekarang kan di Bawaslu. Gak boleh kalau sekarang ya berarti ya. Harus penuh waktu. Iya. Saya ingin tanya nih Bu, tentang perempuan kaitannya dengan agama. Ini kayaknya belum ada nih yang bahas tentang ini. Banyak perempuan yang bilang bahwa kita masih memerlukan perjuangan tentang kesetaraan. Banyak sekali orang yang ingin masih menganggap bahwa perempuan masih kelas kedua. Nah, menurut Bu Lili nih, ingin tahu nih kita nih, apakah ada faktor agama yang membuat kemudian perempuan hari ini menjadi masih kelas kedua? Gimana nih? Susah ya? Atau gimana nih? Ada faktor itu nggak? Sebenarnya ada beberapa hal mengapa ada persepsi bahwa perempuan menjadi kelas 2. Iya, benar. Jadi tidak hanya agama yang menjadikan faktor. Benar. Persepsi masyarakat lingkungan, nah, itu juga menjadi salah satu kendala akhirnya persepsi itu ada. Ya. Tapi saya sebagai perempuan karena dibesarkan dalam lingkungan religi, ya, bahwa saya tidak bisa mengesampingkan, meskipun saya sebagai menjadi artis perempuan, saya tidak bisa mengesampingkan nilai-nilai religi. Bahwa perempuan memang bisa beraktivitas di lingkungan publik. Namun perempuan ketika dia menjadi seorang istri dan juga menjadi seorang ibu, perempuan juga tidak boleh lupa dengan kodratnya. Ibu merasa nyaman gak Pak ya terengah-engah? Ini karena memang ini saya mau nafasnya agak ini. Oh ya, itu hanya pengaruh baby, bukan pengaruh baby ya. Jadi Bu Lili juga di lingkungan religius pesantren dong berarti dong. Ya. Kita mengenal ini loh Bu. Saya masih penasaran tentang beberapa hal ya. Kita mengenal bahwa secara nilai agama itu memang mendorong kesetaraan perempuan. Benar nggak sih? Benar nggak ya? Tapi dalam prakteknya ada dalam tanda petik oknum ya, karena kita memaafkannya dengan bahasa oknum yang itu menggunakan agama untuk menjadikan perempuan kelas kedua. Misalkan begini, saya sering mendengar nih ada orang yang menyatakan kalau perempuan di dalam dunia rumah tangga misalkan ya, dia tidak mau diajak kumpul, istri nggak mau digauli, dia dapat neraka apa gitu nggak sih Bu? Itu masih ada menurut Ibu nih, atau sudah nggak ada nih? Atau aku yang ketinggalan nih? Karena memang seperti ini, bahwa memang ahli tafsir, ahli hadis memang mayoritas. Ini ya yang saya tunggu-tunggu nih. Ahli tafsir, ahli hadis memang mayoritas laki-laki. Ya. Akhirnya beberapa penyampaian
hadis maupun tafsir itu disampaikan secara laki-laki, tidak secara sesuai dengan konteks yang ada. Jadi masih tekstual, apalagi misal lingkungan pesantren yang salafi. Ya. Akhirnya santri-santri doktrin bahwa misalkan tadi kaitan hubungan suami istri ataupun dalam rumah tangga itu kan ada kitab intelijen. Iya, benar. Berarti nanti dilaknat malaikat sampai pagi. Iya. Pagi. Atau misalkan tidak bisa melayani suami ataupun yang lainnya. Padahal sebenarnya bisa itu disampaikan sesuai konteks yang ada. Tidak bisa langsung hanya tekstual ada dalam hadis ataupun dalam kitab tersebut. Karena suasana kebatinannya mungkin berbeda. Ada perlu kontekstualisasi dong berarti. Saya pernah baca nih profilnya ibu sebagai santri juga di pesantren, benar nggak sih Bu? Iya. Pasti lebih banyak paham kan dunia begitu. Kita ingin tahu nih perempuan Indonesia, kadang-kadang kan mereka ingin tidak hanya persoalan hubungan dalam ranjang ya, tapi ke ruang publik aja mereka ngapain nih? Mereka mending di rumah aja deh, gitu kan. Itu masih terjadi nggak Bu dalam konteks hari ini menurut Ibu? Dan itu didorong oleh oknum ya, tanda petik ya, oleh tokoh agama. Gimana? Sebenarnya masih ada, cuma itu tergantung dari si perempuannya sendiri menerima. Karena tiap manusia itu kan diberikan potensi sama Tuhan. Bagaimana potensi yang diberikan itu bisa kita gunakan dengan sebaiknya. Nah, kalau saya pribadi sendiri, pribadi sendiri tidak masalah misalkan perempuan itu di rumah, karena di rumah pun itu bisa dijadikan aktivitas. Karena bagi saya pribadi bahwa perempuan yang punya potensi itu meskipun tidak akan terbelenggu misalkan harus aktivitas itu ukurannya ada di luar, tidak ya Bu ya. Aktivitas itu bisa misalkan dilakukan di rumah, misalkan usaha online sambil mendampingi mendidik putra putrinya, dia sambil usaha online. Nah itu kan juga punya aktivitas. Seorang petani perempuan, perempuan, itu kan kadang hal-hal seperti itu kan tidak terlihat. Kemudian tukang jamu, kemudian buruh, kemudian buruh pabrik, kemudian yang penjual di pasar. Yang terlihat adalah bahwasanya perempuan yang bekerja di luar di pabrik itu adalah yang kantor, yang pejabat, yang di sekolah. Padahal sebenarnya tidak. Iya. Seperti itu. Jadinya kalau saya sendiri meskipun ya kan ada persepsi bahwasanya misalkan saya sepakat ketika aktivis perempuan itu memperjuangkan hak perempuan. Hak perempuan, sepakat. Tapi di koridor yang ada, jangan sampai ketika dia dalam posisi sebagai istri ataupun sebagai ibu atau anak perempuan tidak mengesampingkan kodratnya. Nah, gitu. Kadang kadang ada karena merasa tahu bahwasanya keilmuannya, kemudian pastinya hanya lupa dengan dirinya bahwasanya ya harus kita itu beraktivitas di luar itu. Tiap orang kan beda sendiri. Kalau posisi saya seperti itu. Iya, makanya kita ingin diskusi ke arah itu, karena Ibu kan latar belakang sebagai santri juga, aktivis juga, sekarang kita penyelenggara pemilu kan. Setiap orang pasti punya pemikiran berbeda-beda dan harus kita hargai dong. Mereka yang benar kata Ibu sih, kadang-kadang kita mempersepsikan bahwa perempuan tidak boleh keluar itu dalam tanda petik dilarang itu ke ruang publik, artinya ke ruang politik. Padahal aktivitasnya banyak sebenarnya, tukang jual jamu, buruh, benar nggak sih? Dan mereka sebenarnya juga beraktivitas di luar, benar nggak? Dan mereka biasa-biasa aja. Mereka bisa menjalankan aktivitas dengan enak. Nah, pertanyaannya tadi kan Ibu menjelaskan tidak menghilangkan kodrat. Batasan ideal antara kodrat itu di mana berarti Bu? Jadi batasan yang menurut Ibu dalam pemahaman Ibu nih, Bu Lili nih, antara dia sukses di ruang publik dengan
tidak menyampingkan kodratnya. Kodrat yang bagaimana aja Bu menurut Ibu sebagai perempuan nih? Anda Ibu memahaminya. Jadi seperti ini, misalkan saya sebagai seorang anak perempuan, Ya. seorang anak perempuan otomatis adalah berbakti sama orang tua adalah yang pertama. Iya, benar. Yang pertama, kita bisa potensi kita bisa kita kembangkan. Misalnya kita lulusan S1 atau S2 kan eman ya, sudah punya keilmuan itu tidak bisa dimaksimalkan ya. Kalau bagi saya selama itu masih dalam koridor yang benar dan orang tua sangat mendukung, ya kita bisa kembangkan. Dan potensi itu juga tidak harus misalkan dikembangkan harus misal menjadi karyawan perkantoran, perusahaan, dosen. Bisa membuat untuk misalkan ada pilihan orang tua harus didampingin, bisa buat bimbel di rumah. Nah, sambil memantau orang tua. Itu kalau sebagai anak perempuan. Nah, kalau sebagai seorang istri jangan sampai lupa bahwa restu suami itu yang pertama. Restu suami. Penting itu, penting. Restu dan dukungan suami. Karena saya pribadi bisa di bawaslu juga karena bagian dari restu dan dukungan suami. Karena kalau tanpa dukungan dari suami pasti ini perjalanannya juga akan nanti berbeda. Nah, jadi perempuan misalkan alhamdulillah bersyukur ketika ternyata suami mendukung dan berikan restu untuk mengangkat potensinya di luar untuk bekerja di pabrik. Nah, kalau sebagai seorang ibu jangan sampai lupa untuk menjaga dan mendidik putrinya. Ya, sekarang perutnya juga dijaga. Ya. Anak berapa nih Bu? Anak kedua. Paling tidak tahu lah pengalaman menjadi pengawas. Kerjanya tambah berat Ibu ya. Dalam kondisi sekarang di Bawaslu mengandung anak kedua dan itu Ibu jaga betul ya. Karena sebagai seorang ibu itu kan masa depan orang di dalam agama Islam kan dikenal sebagai ibu itu madrasah pertama. Bener nggak sih? Iya. Sebagai madrasah pertama berarti secara tidak langsung anak itu kan memperoleh pengasuhan atau pendidikan pertama dari ibunya. Nah, dalam perspektif Ibu nih sebagai aktivis, sebagai santri, dan kemudian akan menjadi ibu nih, apa pendidikan terpenting menurut Ibu sebagai perempuan ya untuk anak? Pendidikan terpenting sebelum kita menyampaikan pendidikan terpenting. Iya. Pendidikan paling awal yang dilakukan seorang ibu ketika akan memiliki seorang anak adalah ketika sudah dalam kandungan. Iya. Jadi sudah dalam kandungan itu anak itu sudah harus dididik. Iya, sudah harus dididik dalam kandungan. Gimana cara didiknya Bu? Saya sebagai laki-laki nggak pernah mengandung. Gemuk sih ya. Dengan ini nilai-nilai Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu banyak nilai-nilai terkandung. Kita bisa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu berpengaruh. Sangat berpengaruh kalau bagi saya. Karena orang Barat mengatakan bahwasanya ketika dalam kandungan didengerin musik klasik. Iya, musik klasik. Padahal justru ayat-ayat suci Al-Quran itulah yang lebih ini. Ya Allah. Yang lebih menyentuh. Tidak perlu calon bayi, kita sendiri ketika berkeluh kesah kita berkeluh kesah, lagi ada masalah, kemudian kita ngambil wudhu baca Al-Quran, bagaimana ataupun sholat, bagaimana perasaannya hati kita ya. Pasti lebih tenang. Iya, pasti lebih tenang. Dan itu Ibu sudah mulai untuk mendidik anak dengan sering baca Al-Quran. Iya. Dan ini penting untuk para perempuan-perempuan Indonesia membaca Al-Quran. Tetapi jadi nggak hanya dari kandungan, nggak hanya kita membacakan, juga mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Ya bisa semuanya, atau kita bisa memilih misalkan surat Al-Luqman. Luqman itu kan hanya kandungannya bagaimana mendidik anak. Betul. Kemudian surat Yusuf, kemudian surat biar cakep. Tidak cakep. Oh, biar gimana? Umumnya kan biar cakep lah menjadi surat Yusuf ya. Ada sebenarnya dari situ kan akhlak sebenarnya dari Nabi Yusuf di situ. Tahan godaan. Itu ya. Benar nggak sih Bu? Tahan godaan nggak sih? Yusuf kan ceritanya tahan godaan. Terus surat apa lagi? Maryam.
terus kemudian surat Yasin untuk menjauhi dari mara bahaya, keselamatan. Yes. Ar-Rahman, biar kasih sayang, pengasih. Biar kasih dan sayang. Ya, menjadi pribadi yang qurrata ayun, yang berkasih sayang. Iya. Al-Fatihah juga itu sering Ibu ya tirakatin Ibu ya. Berarti Iya. mentirakati anak itu sudah dalam kandungan ya. Iya. Ya langsung kandungan dibiarkan Ibu. Amanah itu Mas. Amanah karena susah. Karena kita tidak semuanya diberikan anugerah untuk bisa hamil, untuk bisa melahirkan. Betul nggak sih Bu? Ini habis kandungan, melahirkan harus ngapain? Madrasah pertama kan. Itu yang harus ditanamkan apa nih untuk anak-anak ini? Menurut Ibu nih, pengalamannya kan sudah anak kedua nih. Iya. Apa? Selain itu kita harus memberikan contoh perilaku sikap dan perkataan yang baik. Komunikasi dengan ayahnya yang baik. Karena kan mereka bisanya kan melihat, menyaring kan. Jadi hanya bisa menyaring apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan akan merekam mereka ketika nanti sudah dewasa. Jadi perkataan, sikap harus memberikan teladan yang baik. Sebisanya misalkan kita ada miskomunikasi sama antar suami istri, ya jangan sampai di depan anak. Berpengaruh ya Bu ya? Iya, sangat berpengaruh. Dan itu masa depannya juga akan membentuk mentalitas anak ya Bu ya? Iya. Luar biasa ya. Menjaga anak ini anugerah terbesar ya Bu ya. Tidak hanya kita hanya nikah kemudian ongkang-ongkang, nggak begitu ya Bu ya? Nggak bisa. Tetapi di tengah kesibukan sebagai pengawas pilkada ya, walaupun memang nggak ada tahapan di negara, masih itu bisa dilakukan Ibu. Mendaraskan ayat Al-Quran ke anak, terus dalam kondisi hamil bisa ya? Masih. Dan di sini kan sekarang kan sudah ada teknologi juga. Iya. Nah, jadi kok saya sekalian promosikan gimana ceritanya? Karena ada produk juga sekarang kan, Smart Hafid itu. Itu produknya Bu Lili juga? Kan, maksudnya saya mempromosikan produk orang ini. Oh ya, yang gaji sendiri, Ya, itu kan juga misalnya itu kan jika misalnya ada perempuan yang bekerja tidak sempat untuk mengajarkan ya. Cukup diletakkan di sini gitu ya. Bisa ini enggak juga diletakkan di perut. Bisa didengarkan itu. Dan itu berpengaruh. Setelah lahir pun bisa ini, mereka dari sejak lahir kan sudah bisa mendengarkan ayat-ayat sejak Quran dan cerita-cerita Nabi, lagu-lagu Islami. Dan itu dikenalkan sejak dini. Ya, dikenalkan sejak dini. Itu lingkungan santri banget ya. Dan ya sebelum ini ceritanya di sini. Tetapi kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, mungkin ada resep nggak Bu biar punya anak yang terbuka wawasannya, yang misalkan dia tidak tertutup, menutup pintu untuk berkomunikasi dengan yang lain atau tidak intoleran lah. Gimana tuh caranya tuh bisa melahirkan atau membentuk karakter anak yang ditutup? Karakter anak itu kan yang pertama kan lingkungan keluarga. Iya benar, keluarga juga. Artinya seorang orang tua kan harus memberikan kebebasan sama anak untuk memilih. Tidak bisa misalnya, karena zamannya anak dengan zaman kita tuh beda. Beda banget Bos, beda. Jadi ketika kita menerapkan pada anak, jangan disamakan dengan zaman kita. Harus disesuaikan dengan zaman mereka. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah memberikan kesempatan pada mereka untuk mengembangkan potensinya. Iya, selama potensinya itu di ranah yang positif. Karena terus yang ketiga adalah memberikan contoh, baik itu perilaku atau perkataan. Misalkan anak itu ada yang sangat aktif. Iya, ada. Jangan sampai kita bilang itu nakal, tapi anak saya aktif. Kreatif gitu. Jadi bukan kreatif sekali. Itu kan bagian dari doa juga. Kreatif sekali. Nanti mau jadi pilot pesawat. Kalau misalnya suka nulis sampai pensinya patah nggak apa-apa. Ya apa kalau bisa nyambungin disambungin, kalau nggak ya nyari lagi. Jadi jangan sampai bahwasanya misalnya anak kita terlalu banyak bergerak terus kita bilang nakal. Terus kemudian bagus,
kurang bagus. Nah, nanti karena itu akan berpengaruh pada mentalnya. Nakal, kemudian bodoh. Nah, Itu bahaya ya Bu ya. Ya bisa itu karena itu bisa terekam. Iya. Biasa. Kayak ini Bu, saya mau sampai sekarang ini ya, saya mau buka rahasia nih. Sampai sekarang ini kan saya takut sama jarum suntik. Apa kan saya waktu kecil dulu sering ditakut-takuti gitu ya Bu ya. Bisa jadi. Takut banget saya Bu. Lihat jarum suntik saya pasti lari. Apa mungkin kan waktu kecil saya dididik gitu? Itu berpengaruh nggak dari didikan? Kalau nggak makan nanti disuntik sama dia. Iya benar. Kalau nggak disuntik ada polisi gitu, makanya takut saya lihat polisi itu takut saya. Itu berpengaruh, itu berarti proses didikan dari kecil dong. Iya, sebenarnya tuh kita kan maunya positif kan, baik kan, cuma kadang penyampaiannya kadang kan kita kurang sesuai kan. Jadi misalkan lagi anak-anak naik tangga, oh jangan tinggi nanti jatuh. Padahal sebenarnya pelan-pelan saja, nanti kalau sudah selesai turun ya. Jadi sebenarnya penyampaian yang sama sebenarnya, cuma cara penyampaiannya aja yang berbeda. Itu bukan sekali. Saya waktu kecil mungkin takut kalau nggak hantu jarum suntik sama polisi Pak, sampai besar nggak berani ya, berpengaruh sekali ya Bu. Kalau keluar nanti ada sumber bolong atau apa sih juga. Benar kan Bu? Padahal ya sampai sekarang sih belum ketemu. Tetapi kan mindsetnya ya, pola pikirnya ya, kalau ngapa-ngapain ada hantu apa macam-macam, dan itu bisa menciptakan ketakutan. Nah, saya tadi terkesan ke Ibu menyampaikan bahwa setiap kita dengan anak itu berbeda zamannya. Dulu mungkin nggak ada HP lah, masa kecil kita kan susah HP, listrik juga jarang kalau dulu. Nah sekarang sudah ada teknologi. Sejauh mana batasan anak menurut Ibu itu menggunakan HP, teknologi? Penting banget nih untuk kita semua nih, para ibu-ibu. Karena kan kadang-kadang kalau anaknya nangis, dia itu biar tidak nangis dan tidak bikin malu orang tuanya, dikasih HP YouTube, ya main YouTube lah, main medsos lah. Itu sejauh mana nih batasannya menurut Bu Lili nih? Sekali lagi kita ngobrol tentang anak nih, karena lagi ini ya, lagi proses hamil. Ini kan anak saya, ini pengalaman saya juga. Anak saya kan sekarang yang pertama kan umur 3 tahun. 3 tahun? Ya. Saya didik untuk tidak main HP. Jadi orang tua misalkan karena umur harus 3 tahun, 1 tahun pun kan bagi anak-anak itu kan HP kan sebuah mainan yang sangat diinginkan, karena melihat kadang ibunya atau ayahnya itu sampai lupa sama dirinya. Saya di sini loh Bu, kita main HP. Iya benar. Sebisanya orang tua itu main HP jangan di depan anak. Sebisanya. Berikan teladan dong, ya. Gitu dong ya. Karena misalkan saya juga pengalaman ketika ditelepon sama Bu Eli ya, Bu Eka atau teman-teman sekali itu pas lagi gendong. Nah, pas lagi gendongnya pasti diminta, masih minta untuk mendengarkan juga, karena kan penasaran kan anak itu, tidak tahu fungsinya apa tapi kan penasaran. Rasa penasarannya itu yang harus kita coba untuk hindari. Nah, terus yang kedua, misalkan kayak kalau menerima telepon kan, kalau kondisi itu kan sudah nggak mungkin kan ya untuk kita tidak mendampingi anak. Yang kedua adalah miskin ketika kita WA-an ya, sebisanya nggak ada di depan anak. Terus cara ya kayak tadi ada alat teknologi yang memang itu tadi saya sebutkan itu memang berbeda dengan HP. Jadi di situ kan selain tidak hanya ayat-ayat suci Al-Quran, sholawat, kemudian cerita Nabi, kemudian lagu-lagu daerah itu semua. Jadi berbagai macam keilmuan, cerita-cerita itu ada di situ. Yang kecil warnanya kota, yang ada Mika pun juga. Iya, saya pernah lihat kayaknya tuh. Penting banget nih hari ini nih, para ibu-ibu terutama, menginspirasi sekali Bu. Mendidik anak, karena anak itu ya masa depan juga kita semua. Keberhasilan mendidik anak juga bagian sumbangsi terhadap bagaimana kita membangun negara ini juga. Jadi kalau kita berpikir dalam skala luas. Nah, saya juga penasaran nih, cara bagaimana kita tahu potensi anak itu dengan cara apa? Cara tahu, misalkan anak ini nih jadi sepak bola karena suka nendang-nendang nih sejak bayi.
anak ini nih jadi apa gitu. Itu gimana tuh caranya tuh? Belum bisa. Belum Dari, bisa. dari kecil itu belum tentu. Misalkan anak kita suka bongkar-bongkar mobil ya. Iya, belum tentu jadi mekanik juga. Belum jadi mekanik kan, roda kan belum tentu tahu. Iya, iya. Kalau ini bongkar-bongkar pasti roda itu yang pertama jadi sasaran ya, Roda. kalau mobil. Iya, iya, iya benar. Kan belum tentu itu. Tapi paling tidak di situ kita akan tahu bahwasanya anak itu kreatif. Jadi ternyata tahu bahwa mobil ini ternyata bisa dibongkar, jadi bisa diambil rodanya, bisa diambil bagian-bagian yang lainnya. Nah dari situ kita tahu bahwa ternyata anak kita itu punya potensi, punya kreativitas. Kita salurkan aja, misalkan mungkin dari kalau sudah sekolah ya kita pasti tahu potensinya, misalnya ada hobi ya kita salurkan selama dia bisa bertanggung jawab, misalkan tugas-tugas sekolah bisa laksanakan, ngaji dilaksanakan. Kalau saya sendiri, saya pribadi, saya akan prioritaskan ngaji ketimbang sekolah, ketimbang misalnya ya. Karena di pesantren Bu Lili di pesantren kan. Ya. Jadi misalkan ada ya, les boleh, tapi misalkan ngaji, kalau misalkan ini ada hafalan juz 30 harus hafal. Les ini ikut boleh, tapi juz 30 harus hafal. Kalau juz 30 nggak bisa, juga bisa ikut les ini. Oh, berarti dia ada komitmen dong di situ dong. Jadi kalau nggak bisa target misalkan baca Al-Quran begini, dia nggak ikut ini. Iya. Ada prioritas dong. Prioritas. Dan harus seimbang. Harus seimbang, dan itu harus ditanamkan ke anak juga ya Bu ya. Iya, dari awal. Susah sekali ya mendidik anak, susah karena saya belum punya anak soalnya. Masih punya istri dan belum punya anak. Tapi memang itu nggak bisa dipaksakan karena kan zamannya beda. Zamannya beda Bu. Langsung kuliah misalnya, kalau nggak usah jauh-jauh kuliah, sekolah kan ada jurusan IPA, IPS atau SMA, SMK. Nggak bisa kita paksakan harus SMK nanti jadi insinyur. Langsung IPA nanti kan jadi saintis atau IPS nggak bisa. Jadi ada keluasan, ada kebebasan nih dari orang tua untuk, atau pemberian kebebasan pada anak untuk menentukan ya jurusannya. Saya misalkan dulu Bu pernah ingin, jadi cita-cita dulu waktu kecil itu kan absurd ya, pengen berguna bagi agama dan bangsa. Tapi kan nggak jelas berguna dalam apa. Saya ditanya tuh sama guru saya, berguna dalam apa, harus konkret. Tukang naik pohon kelapa, saya dulu orang kampung ini, naik kelapa berguna Pak untuk bangsa negara. Terus ya, di pinggir jalan ada tukang tempel ban juga berguna dong bagi orang bangsa dan negara. Nah, cara menumbuhkan cita-cita anak itu gimana? Ada teladan orang tua kah atau apa nih Bu? Sekalian kita ngomongin parenting punya anak ya. Karena nggak ada nih serikandi yang belum ngomong kayak gini nih, bisa jadi inspirasi bagi perempuan di mana pun berada. Gimana Bu cara menumbuhkan, ada nggak peran orang tua mengarahkan, misalkan tadi kan memberikan kebebasan nih sama anak nih, dia bisa IPS, IPA, tapi mengarahkan bisa nggak? Tadi kenapa tadi saya sampaikan bahwa perilaku sama perkataan orang tua itu harus menjadikan contoh yang baik bagi anaknya. Kemudian zamannya anak jangan disamakan dengan zaman kita. Tidak bisa kita meminta anak untuk A, tapi ternyata kita bisa memberikan contoh A. Iya benar sih. Jadi memang harus jadi kita dulu. Tidak bisa misalnya kita minta anak B tapi ternyata kita tidak bisa B, kan pasti akan protes dong. Kok orang tua kita hanya wacana saja. Dan itu memang sebuah tanggung jawab yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mendidik anak itu. Iya, saya pernah dengar ceramahnya Gus Wahab. Jadi kata Gus Wahab itu jangan menyuruh anak untuk sholat karena dia khawatir diceburkan ke neraka kalau nggak sholat, tetapi ngajak bareng-bareng biar masuk surga. Benar nggak sih? Caranya begitu nggak sih? Jadi Gus Wahab kan ngomong gini nih, kalau menyuruh anak sholat jangan ngomong kamu nggak sholat nih nanti kamu masuk neraka. Orang tua dilarang ngomong gitu, tetapi ajak anak untuk sholat bareng biar masuk surga bareng-bareng. Itu benar nggak perilaku begitu tuh menurut Bu Lili itu? Ya itu salah satu cara memberikan teladan ya. Pembiasaan. Itu kan dari tadi secara teoritis Ibu, secara praktis nih
Kalau dari ibu sendiri kan sedang hamil 6 Iya. bulan ya? 6 bulan ya? 6 bulan. Bayangannya ibu ke depannya proyeksinya jadi apa nih masa depan? Pilot kah, kiai kah, atau bunyai kalau perempuan? Atau apa nih? Pengawas pemilu kan? Belum. Karena bagi saya pribadi nahnu kosamna. Semua Apaan? itu sudah ada bagiannya masing-masing. Wah, itu keluar ayat itu. Harap-harap. Jadi tadi kok nggak keluar. Semua sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi Iya. kita bagaimana kita itu menjalankan dengan benar sesuai koridor agama, pasti Tuhan akan memberikan sesuai rezekinya masing-masing. Iya sih. Semoga sehat terus ibu anaknya. Dan berarti urusan cita-cita urusan apa ya tergantung anak nanti ya. Iya. Tidak mengekang dong gitu dong. Tidak bisa. Yang penting sesuai dengan nilai Al-Quran. Tapi kalau sejak kecil sudah dengarkan Al-Quran, lahir-lahir bisa paham musidahan. Cuma seperti ini, itu kan lingkungan keluarga, tapi lingkungan luar sekolah masyarakat itu juga sangat berpengaruh. Berpengaruh. Kadang bisa jadi misalkan lingkungan di keluarga sangat-sangat disiplin, belum tentu di lingkungan ini di luar seperti itu. Makanya selain kita memberikan perilaku sama mereka, kita juga memberikan contoh bagaimana berhubungan dengan teman, dengan orang yang lebih tua, karena kan pastinya mereka itu kan akan tumbuh di luar, tidak bisa kita itu di keluarga terus ya Bu ya. Bahwa tangan itu harus baik memberi daripada meminta. Nah, jadi nilai-nilai hubungan hablum minan nasnya juga. Kalau hablum minallah kan lebih sudah di luar keluarga. Iya, hablum minan nasnya itu ya sebenarnya sangat-sangat penting. Itu juga harus diajarkan bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta. Ketika orang tidak memberi, tidak mempersilahkan, jangan kita ini dulu. Nah, atau misalkan mengalah, orang mengalah kan belum tentu kalah. Kadang orang berdebat tapi lebih diam, itu kan bukan berarti karena dia tidak bisa atau tidak pintar, tapi karena ya ingin biar suasana itu juga menjadi jernih. Seperti itu, hal hubungan kemasyarakatan juga harus diajarkan juga sejak dini. Jadi nantinya ketika sudah berhubungan dengan masyarakat, dengan temannya, kemudian dengan orang yang lebih tua, dia sudah tahu. Iya sih Bu. Karena tantangannya dalam konteks hari ini mendidik anak kan juga bukan hanya persoalan keluarga aja ya, tapi persoalan masyarakat ya. Teman itu sangat berpengaruh. Luar biasa pengaruh teman itu, dari misalkan keluarganya dari baik-baik tapi temannya mengajak ini bisa jadi. Saya sering sih dengar ceritanya Gus Baha lagi karena sama kita Gus Baha. Satu waktu kata Gus Baha itu cerita bahwa ada dia karena dikekang tidak boleh nonton TV, dikekang banget sama orang tuanya, akhirnya dia nonton ke temannya, pengen kan nonton TV, tapi temannya ternyata nggak begitu bagus, akhirnya malah bukan dia antipati terhadap orang tuanya karena nggak diberikan kebebasan kan Bu ya, nggak dibolehin nonton TV macam terlalu ketat lah keluarganya, akhirnya dia malah ikut ke temannya yang itu mungkin dalam tanda petik kurang menjalankan ritualitas agama, tidak sholat, dan itu juga dosa orang tua katanya gitu. Benar nggak sih Bu kayak gitu tuh? Terlalu mengekang juga nggak bisa. Nggak bisa. Karena anak itu kan cerminan orang tua. Bahasanya seperti itu kan. Jadi bagaimana orang tua itu ini bisa memberikan contoh yang baik sama anaknya. Kemudian misalkan kita juga bisa menjudge orang itu benar atau paling baik. Kita melihat orang tuh misalnya pakai tato, kemudian rambut semiran, pakai ini, kita langsung menjadi itu orang tidak benar, kayak bisa. Nggak bisa lihat dibungkus dong. Ya, karena nggak bisa. Jadi kita harus juga mengajari bahwa tidak bisa kita lihat orang itu dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah urusan orang lain sama Tuhannya ya itu urusan dia, tidak bisa kita maksakan. Kalau yang ketiga adalah ya hubungan kemasyarakatan, ketika kita mengajak 1-2 kali tidak mau ya sudah, itu berarti urusannya. Paling tidak kita sudah mengajaknya dengan secara baik-baik. Iya. Misal ada orang yang
karena kita merasa kita sudah hafal Al-Quran, Iya. sholat 5 waktu, kita menganggap bahwasanya kita pasti akan masuk surga, tidak bisa. Keangkuhan gitu. Iya, keangkuhan gitu. Sombong ya, Iya, angkuh merasa sombong soleh. ya. Merasa Hanya soleh juga nggak nggak bagus. bisa. Kalau namanya soleh nggak apa-apa. Bisa masuk. Merasa soleh, merasa lebih baik di orang lain. Bisa. Karena kita tidak tahu, bisa jadi orang yang awalnya dianggap ternyata maksiat, Iya. akhirnya ketika sudah meninggal dia sudah tobat dan husnul khotimah. Husnul khotimah. Dan kita nggak bisa menjustis. Atau sebaliknya, ketika orang yang sudah berbakti terus ahli ibadah, ternyata ketika meninggal dia malah maksiat. Iya. Nggak tahu itu kan karena urusan hamba sama Tuhannya. Luar biasa. Seperti itu. Dulu saya di pesantren sering diajari cerita tentang kiai wali yang kemudian suul khotimah ya, kibar sisok kalau tidak salah. Ibu pernah dengar cerita? Iya ya, orang sangat alim sakti, tiba-tiba meninggalnya karena maksiat. Tapi juga ada orang yang itu kerjanya ngebunuh orang. Nah, ternyata dia mau bertobat. Iya, bertobat. Orang tidak bisa menjustis, dan itu pelajaran penting bagi anak yang bayi yang dikandungnya. Yeah. Saya dari tadi deg-degan nih, karena ibu khawatir kita tadi kram juga ya. Iya. Sudah banyak sekali Bu yang diperbincangkan, kayaknya lebih 30 menit. Sudah dikode-kode sama Pak Produser itu. Tapi menginspirasi sekali. Tidak hanya pada polarisasi. Saya tadi dapat ilmunya tidak hanya tentang hubungan antara perempuan dan agama, tetapi yang paling penting tentang anak. Lagi hamil kan ibu, bisa menjadi inspirasi untuk para perempuan di Indonesia. Pengawas pilkada juga bisa menjaga anaknya dengan bisa menjadi istri baik. Ada pesan-pesan nggak Bu terakhir untuk Hari Perempuan refleksi ini? Ya, bahwasanya setiap perempuan itu punya potensi masing-masing. Ya. Maka harapannya perempuan itu bisa mengembangkan potensinya sesuai apa yang bisa dilakukan, baik itu menjadi seorang ibu ataupun menjadi seorang yang bekerja di luar, bisa dilakukan di rumah ataupun bisa di ruang publik. Dan mendidik anak penting banget. Ya. Penting banget. Seorang perempuan sebagai madrasah pertama. Sehat terus ya Bu ya. Amin. Semoga kelahirannya lancar. Aduh. Yang terakhir itu karena menjadi seorang istri dan ibu, komunikasi sama pasangan dan juga restu dan dukungan itu harus sangat penting, karena dengan adanya restu, dukungan dan komunikasi yang baik, insya Allah jalan kita baik itu sebagai rumah tangga saja ataupun bekerja di luar itu akan lancar, akan barokah ya guys. Lancar dan berkah. Berkah jaya, itu nama toko. Itu aja Bu, makasih atas waktu. Sehat terus, semoga kelahirannya lancar dan anaknya yang dilahirkan soleh dengan tentu Quran hafid itu ya. Malah jual. Harus beli dong. Makasih Bu, ngapunten kalau salah-salah.